Meski kasus Subang perlahan membuka titik terang dari pengakuan Danu yang menyerahkan diri, ternyata tak serta-merta pihak pengacara Yosef gentar. Pengacara Yosef yaitu Rohman Hidayat mencurigai tujuan Danu menyerahkan diri untuk menjadikan 4 kliennya, yaitu Yosef, Mimin, dan 2 anak Mimin, Arigi dan Abi, sebagai kambing hitam. Sebab menurut Rohman Hidayat, pengakuan Danu yang disampaikan kepada penyidik hingga kini dibantah seluruhnya oleh Yosef. Bahkan istri muda Yosef, Mimin Mintarsi, juga membantah terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Rohman menilai ada kejanggalan dari penetapan tersangka terhadap 4 kliennya, yakni Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Menurut pengakuan Danu, dirinya melihat Yosef menyalakan mobil Alphard di hari kejadian. Momen itu dilihat oleh Danu saat membantu mengangkat jasad Tuti Suhartini ke bagasi mobil. Namun Danu mengakui bahwa dirinya tidak melihat siapa yang memarkirkan mobil tersebut. Kalau yang markirin gak tahu, tapi yang starter Pak Yosef, kata pengacara Danu, Ahmad Taufan. Rohman Hidayat pun mengungkapkan fakta bahwa keempat kliennya itu tidak ada yang bisa mengendarai mobil. Seperti diketahui, mobil Alphard itu sempat diputar arah agar bisa memasukkan jasad kedua korban. Di antara 4 orang yang disangkakan, tidak ada yang bisa mengendarai mobil, kata Rohman kepada tribunnewsbogor.com pada Senin 23 Oktober. Namun, Rohman tidak membantah adanya darah korban Tuti dan Amel di baju Yosef. Itu dari cipratan air, dia tidak ngelak, itu dia akui. Apa yang faktanya itu dia akui. Itu air bercampur darah, ujar Rohman. Bahkan menurut dia, kliennya itu ditahan berdasarkan bukti darah itu dan pengakuan Danu. Namun Rohman masih tak yakin dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu. Sebab menurut dia, Danu sudah pernah membuat keterangan yang sama di Polres Subang 2 tahun lalu. Tetapi dia cabut lagi karena keterangan Danu pada saat itu bohong. Apa yang menjamin keterangan hari ini adalah murni benar, ujar Rohman. Apalagi kata dia, pengakuan Danu itu tidak dilengkapi dengan alat bukti yang kuat. Rohman Hidayat justru mencurigai ada orang lain di kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Tinggal sekarang diuji apakah benar keterangannya, atau mungkin saja ada orang lain terus disebutkan Pak Yosef, tandasnya. Sebab pengakuan Danu itu terbantahkan oleh alibi dari para tersangka, di mana Mimin mengaku dia bersama Abi dan Yosef sedang ada di rumah pada malam kejadian. Pun dengan Arigi yang tidur di konter handphone dan disaksikan oleh 2 temannya. Jadi sebenarnya siapa yang ada di TKP kalau Bu Mimin, Arigi dan Abi tidak ada, kata Rohman. Ia pun menduga bahwa kliennya itu justru dijadikan kambing hitam oleh Danu untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Apakah karangan Danu atau ada orang lain yang posisinya digantikan oleh 4 tersangka? Jadi kambing hitam kurang lebih seperti itu, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.